Warsa perebutan kursi Ketua DPR kian memanas. Dua partai yang mendapatkan suara terbanyak di Pileg 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Keduanya berpeluang mendapatkan kursi Ketua DPR. Meski berdasarkan Undang-Undang MD3, kursi Ketua DPR ditentukan dari perolehan kursi terbanyak parpol di DPR. Belakangan muncul kabar wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang bisa merebut kursi Ketua DPR dari parpol pemenang pemilu. PDI Perjuangan pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada awal pekan ini mengingatkan agar Golkar tidak mengulangi manuver kotor di tahun 2014. Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak, namun mereka gagal mendapat kursi Ketua DPR. Pasalnya, Golkar saat itu didukung sejumlah partai, kemudian menginisiasi revisi Undang-Undang MD3 dan berhasil menempatkan kadernya Setia Novanto di kursi Ketua DPR RI. Memori buruk itu membuat PDIP menyiapkan kuda-kuda di 2024. Kekhawatiran Hasto didasari prediksi perolehan kursi dua partai yang beda tipis, yakni 110 dan 102 kursi. Jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya Ketua DPR masuk penjara. 2 kali persoalan. Ketika itu diambil terjadi karma pala. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran. Tetapi kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti Undang-Undang MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Namun kekhawatiran PDIP itu dibantah sejumlah politisi di Senayan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Mujadi menyebut aturan lama Undang-Undang MD3 soal Ketua DPR dipegang partai pemenang pemilu sudah tepat dan tak perlu adanya perubahan. Begitu juga dengan Sekjen PAN Edi Suparno yang menilai Undang-Undang MD3 masih memadai. Dari Gerindra menganggap bahwa apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3 sudah benar. Sebagai sebuah kesepakatan sudah tepat. Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi itu karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang terus kita jaga di Senayan, meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi itu memadai dan sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, pelaksanaan undang-undang itu juga sekarang terlaksana dengan baik dan kami tidak melihat ada sebuah kebutuhan, apalagi kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang MD3 tersebut. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lusius Karus menduga kasakusuk wacana revisi Undang-Undang MD3 syarat kepentingan parpol koalisi untuk berada di posisi puncak parlemen. Hal ini dimaksud agar mendapat dukungan penuh dari parlemen dalam mengajukan program-program unggulan pemerintah. Sementara hingga saat ini PDIP nampaknya akan bertahan sebagai oposisi. Karena hasil pemilu menunjukkan bahwa yang akan menjadi ketua DPR itu otomatis adalah PDIP. Dan di 2014 situasi yang sama seperti sekarang ini juga terjadi. Dan saat itu saya kira manuver di parlemen menghasilkan revisi Undang-Undang D3 yang akhirnya memastikan sistem pemilihan pimpinan DPR itu dilakukan melalui sistem paket. Jadi karena situasi itu saya kira ya mudah kemudian membayangkan kenapa orang-orang mulai berpikir ya potensi revisi Undang-Undang MD3. Meski ada peluang untuk merevisi lagi Undang-Undang MD3, Formapi memandang pada akhirnya keinginan itu hanya untuk sekedar bagi-bagi kue kekuasaan di DPR. Kursi pimpinan DPR sudah sepantasnya disediakan bagi parpol-parpol sesuai dengan proporsi kursi di parlemen, sebagaimana diatur dalam pasal 247D Undang-Undang MD3 saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Lalu Birsa, benarkah akan ada revisi kembali Undang-Undang MD3 demi Parpol Koalisi 2024 menduduki pimpinan DPR? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, serta analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Basarah, kemudian Bang Doli dan juga Mas Toto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Basarah dulu. Sebetulnya apa yang melatar belakangi statement Mas Hasto yang begitu keras? Apakah sebetulnya di internal PDIP sendiri sudah mendengar ada wacana untuk mengubah aturan demi kursi ketua DPR ini? Ya, Vera, apa yang disampaikan oleh Sekjen kami, Mas Hasto Kristianto, sebenarnya beliau pada esensinya ingin mengingatkan kita semua, terutama semua teman-teman fraksi di DPR RI, tentang pengalaman pahit yang pernah kami alami pada tahun 2014 yang lampau. Alkisah di 2014 yang lalu itu, Pileg dan Pilpres tidak diselenggarakan secara serentak seperti di 2024 ini, di mana Pileg dilaksanakan lebih dahulu pada waktu itu. Dan di 2014 itu, untuk pertama kalinya PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi sebagai calon presiden Republik Indonesia. Nah, pada saat itu ada blok politik yang disebut Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Pak Jokowi dengan 4 partai politik yang lainnya, PKB, Nasdem, dan Hanura, serta blok kerjasama politik Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, dan beberapa fraksi lainnya, menjadi 5 partai politik. Setelah Pileg 2014, PDI Perjuangan menang pemilu legislatif untuk pertama kalinya setelah berpuasa 10 tahun di kekuasaan pemerintahan Presiden SBY. Pada waktu itu, rakyat memberikan hadiah, memberikan berkat kepercayaan PDI Perjuangan menang pemilu. Pada saat itu kemudian, setelah pemilu Pileg selesai, blok Koalisi Merah Putih merevisi Undang-Undang MD3 dan berhasil merubah pasal yang mengatur ketentuan ketua dan wakil ketua DPR dipilih secara proporsionalitas sesuai dengan pemenang pemilu, diubah menjadi berdasarkan pemilihan per paket. Waktu diberi syarat, paket mengusung pimpinan DPR minimal harus 5 fraksi, sementara kami hanya 4 fraksi. Sehingga hasilnya adalah untuk pertama kalinya dalam sebuah negara demokrasi dan di dalam bangsa yang demokratis, ada pemenang pemilu legislatif tidak dapat menjadi pimpinan DPR MPR, apalagi menjadi ketua DPR MPR pada waktu itu. Itulah risiko pertama yang harus kami alami ketika kami mendukung Pak Jokowi di periode pertama sebagai calon presiden Republik Indonesia. Walhasil, setelah beberapa kali Undang-Undang MD3 itu dirubah, mulai dari Undang-Undang 17 2014, sampai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan terakhir menjadi Undang-Undang 13 2019, kebijakan untuk tidak memberikan tempat bagi pemenang pemilu di pimpinan DPR MPR kemudian dirubah. Ya. Maka di 2018 masuklah Pak Utut Adianto sebagai pimpinan DPR dari PDI Perjuangan dan saya sebagai pimpinan MPR dari PDI Perjuangan. Nah, sejak saat itu kemudian existing undang-undang yang berlaku, tepatnya di pasal 427D Undang-Undang MD3, atur ketentuan bahwa ketua DPR diambil dari partai politik yang suaranya terbanyak dan para wakil ketua diambil dari terbanyak berikutnya. Baik. Nah, norma ini sudah kita anggap ideal karena mewakili sistem proporsionalitas. Begitu, Vera. Ya, jadi poinnya bahwa PDIP ada kekhawatiran akan terulang kembali seperti apa yang terjadi pada 2014. Tapi kekhawatiran ini apakah berdasarkan spekulasi dari internal PDIP ataukah memang sudah mendengar bahwa ada skenario itu, ada wacana untuk utak-atik aturan itu? Memang ada beberapa pembicaraan yang belum resmi di beberapa kalangan tentang rumor semacam itu. Tetapi kami tentu tidak ingin mengambil suatu keputusan, satu langkah yang konkret berdasarkan hal-hal yang belum kita konfirmasi semacam itu. Apalagi saat ini kan kita bersama dengan Wakil Ketua Umum Golkar yang notabene Ketua Komisi 2 yang membidangi masalah pemerintahan daerah. Dari beliau beberapa kali kami sudah berdiskusi, tidak kami dapatkan sedikit pun kesan bahwa partai yang Bung Doli dan kawan-kawan Golkar pimpin lainnya punya niatan
untuk merevisi kembali Undang-Undang MD3 yang merubah sistem pemilihan ketua DPR dari yang dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dirubah dengan cara yang lain. Saya kira sampai sejauh ini kami, setidaknya saya secara pribadi masih berpikir positif lah, husnuzon kepada Bung Doli dan kawan-kawan Golkar yang saya kira sebagai Golkar baru pasti akan membawa satu paradigma berdemokrasi dan berpolitik dengan satu etika politik yang dapat menjadi pedoman. Oke, Mas Basara, kalau gitu saya tanyakan langsung ke Bang Doli ya. Oke, Bang Doli, jadi sikap Golkar saat ini sebetulnya seperti apa? Apakah benar-benar masih menunggu hasil penetapan konversi kursi dari KPU, ataukah memang ada ancang-ancang menyasar kursi ketua DPR itu? Saya kenapa menanyakan ini? Karena menyinggung apa yang disampaikan oleh Bambang Susatyo pada 8 Maret mengatakan bahwa kemungkinan ada revisi Undang-Undang MD3, cuma kita lihat trennya sampai hari ini saya belum lihat lagi apakah suara Golkar itu sudah melampaui PDIP ataukah belum. Nah, untuk saat ini kan kondisinya bahwa suara Golkar belum bisa melampaui PDIP begitu, artinya di bawah PDIP posisinya, di posisi kedua. Nah, jadi apakah benar ancang-ancang itu sudah dipersiapkan, Bang Doli? Yang pertama tadi benar ya, bahwa kami di Partai Golkar dan sama juga dengan partai politik yang lain saya kira sedang menunggu hasil final dari semua proses pemilu yang kita sedang tunggu ya, yang sekarang ini memasuki tahap soal penyelesaian sengketa dan nanti kita lihat akhir April atau awal Mei itu akan ada keputusan yang final semua hasil pemilu, termasuk mungkin nanti KPU sudah mulai mengumumkan hasil konversi suara ke kursi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang soal siapa yang menjadi pemenang pemilu, itu ukurannya adalah bukan siapa yang memperoleh suara yang paling tinggi, tetapi juga nanti siapa yang memperoleh kursi paling banyak gitu di DPR. Nah betul, dan kami sudah mengakui dan menghormati kalau suara terbanyak rakyat Indonesia kemarin memilih PDI Perjuangan dengan perolehan 17,7 sekian persen yang diumumkan kemarin pada 20 Maret ya, dan Golkar menempati posisi yang kedua. Nah itu kita hormati. Nah yang berikutnya adalah, nah saya juga, ini kami udah hat-trick nih sama Bang Basara nih cerita soal ini. Dan kayaknya memang teman-teman media ini suka sekali yang judulnya panas-panas ini. Ya kan, ini udah judul ketiga yang pakai panas-panas gitu. Nah bahkan sebelumnya ada PDI versus Golkar gitu. Nah dan kalau tadi memang betul ada quote berita dari Pak Bambang Susatyo, ya mungkin yang memicu itu. Padahal sebetulnya kami di Golkar tidak pernah membicarakan sama sekali tentang soal kursi ketua DPR, apalagi membicarakan tentang rencana merevisi undang-undang. Gitu. Karena kami jadi Bang Doli, apa yang disampaikan Pak Bamsud itu bukan suara Golkar gitu, maksudnya hanya suara pribadi? Iya, kami tidak pernah membicarakan secara resmi di rapat atau apalagi perbincangan gitu ya, dan apalagi kalau statement resmi partai tidak pernah ada menyampaikan seperti itu. Nah jadi menurut saya, apalagi tadi kan kami ini kan juga tergabung dalam kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju. Tadi kita sama-sama dengar ya teman-teman dari anggota partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju yang lain menganggap Gerindra mengatakan tidak perlu, kemudian PAN juga seperti itu gitu. Nah jadi sebetulnya ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan gitu, karena memang tidak ada pembicaraan apapun di level kami gitu. Tapi saya menganggap wajar saja ya teman-teman PDIP tentu kemudian punya pengalaman yang begitu pahit buat teman-teman PDIP di tahun 2014. Tetapi saya mau tegaskan, Partai Golkar sejauh ini kami berusaha untuk masih mengurusi diri kami sendiri. Bagaimana kemudian kami kemarin berjuang bersusah payah mencoba membangun image baru Partai Golkar, dan alhamdulillah kemudian hasilnya cukup diterima masyarakat, dan terima kasih buat rakyat Indonesia memberikan kesempatan pada
Golkar di pemilu tahun 2024 ini untuk menambah kursinya, menambah suaranya yang insya Allah nanti menambah kursi. Dan sekali lagi soal kursi ini saya kira masih dinamis ya, walaupun tentu masing-masing partai politik sudah punya perhitungan sendiri-sendiri, tapi kan nanti ada yang menggugat soal MK, ya. Kemudian teman-teman P3 yang memang per hari ini berdasarkan suara tidak lolos, mereka juga sedang berusaha. Nah kita nggak tahu nanti apakah usaha mereka berhasil. Kalau usaha mereka berhasil, nah tentu komposisi kursi ini juga pasti bisa berubah lagi. Nah dan kita semua sedang konsentrasi dengan itu, gitu. Jadi belum bicara sampai soal ya apalagi mau rubah undang-undang, karena menurut kami ya tentu apa yang sudah menjadi kesepakatan konsensus undang-undang yang sekarang ada, ya itu tentu harus kita hormati. Oke, saya ingin ke Mas Toto ya. Mas Toto, bagaimana sebetulnya membaca... Vera boleh menanggapi sedikit, Vera? Oh boleh, Mas Basara, silakan. Ya, jadi saya menanggapi statement Bung Doli tadi, PDI Perjuangan juga paralel dengan sikap Bung Doli dan teman-teman Partai Golkar bahwa kita mengakui bahwa sekalipun di tanggal 20 Maret kemarin, KPU telah memutuskan perolehan suara pemilu legislatif ya, dengan konversi suara yang sudah bisa kita hitung sementara ini, di mana PDI Perjuangan mendapatkan 110, kemudian Golkar 102 dan seterusnya. Tetapi finally undang-undang pemilu yang diketok oleh Bung Doli dan kawan-kawan di Komisi 2 bersama pemerintah itu masih menyisakan satu tahapan, yaitu tahapan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hasil itulah yang akan membuat hasil pemilu legislatif dan juga perolehan kursi definitif. Maka dalam kaitan itu kami ingin mempertegas sama dengan Bung Doli, kalaupun nanti dari hasil keputusan MK, katakan saja kursi DPR yang oleh KPU sekarang tertinggi di DPR, yang artinya berhak untuk menjadi ketua DPR, ternyata kemudian misalnya partai lain atau partai Golkar katakanlah, PDI Perjuangan dipastikan tidak akan melakukan langkah-langkah apapun untuk merubah Undang-Undang MD3, untuk merubah asas proporsionalitas di mana pemenang pemilu menjadi ketua DPR dirubah kembali seperti di tahun 2014 yang lalu. Karena sekali lagi kita ini berpolitik, selain memegang hukum, tetapi kita juga menjunjung tinggi etika politik. Begitu Mbak Vera, terima Jadi kasih. tegas komitmen PDIP, kalaupun kursi ketua DPR nanti setelah sengketa pemilu di MK tidak diduduki oleh PDIP, maka tidak akan ada rencana sama sekali begitu ya untuk mengubah Undang-Undang MD3 Kami akan gitu ya. legowo, ikhlas dan tetap mengikuti aturan main. Oke, PDIP legowo dan ikhlas. Baik, saya ke Mas Toto. Mas Toto, jadi bagaimana sebetulnya membaca kemungkinan politik untuk mengubah sistem yang sebetulnya sudah disepakati untuk menyasar nih posisi kursi ketua DPR? Iya, memang kan basisnya adalah karena ada terjadi sesuatu yang anomali di 2014. Kekuatan mayoritas dalam parlemen dari koalisi yang kalah di Pilpres kemudian merasa ya udah kita di parlemen berkuasa dengan mengubah aturan Undang-Undang MD3. Efeknya bukan hanya di pimpinan DPR, tapi di dalam konteks alat kelengkapan DPR. Dan itu kita bicara mengenai kan porsi pembagian kekuasaan sampai di level komisi. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan begini, andai kata pun prasangka itu ada, kita terlalu prematur nih berbicara mengenai kemungkinan hal tersebut. Kenapa? Karena pertama dari si waktu ini masih 7 bulan lagi, yang kedua kita belum tahu apakah pemerintahan baru ini hanya akan ditopang oleh koalisi 02 sama seperti masa pemilu, atau jangan-jangan akan ada partai lain yang masuk. Seperti misalnya termasuk PDI Perjuangan. Ketika kemudian PDI Perjuangan sebagai salah satu kemungkinan bisa masuk dalam perkembangan 7 bulan ke depan dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, pertanyaan itu kan langsung sirna dengan sendirinya. Ini kemungkinan politik yang lain. Tapi yang ingin saya soroti adalah, yang pertama bagaimana isu ini harus kita lihat dari kacamata misalnya kubu koalisi 02. Saya harus mengatakan misalnya pemenang pemilu versi KPU, walaupun masih ada tahapan di MK. Ada catatan penting loh, bahwa ada sedikit cacat di catatan di level hulu, koalisi Prabowo Gibran ini masuk dan Mas Gibran maju menjadi seorang calon, itu dianggap dengan mengubah aturan yang menurut MK itu melanggar kode etik. Jangan sampai di level hilir ketika sudah berkuasa, ada peristiwa lain serupa yang itu akan menjadi cacat baru. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, hal yang lebih besar lagi, pelajaran yang bisa kita ambil kan adalah jangan serta-merta demikian mudah undang-undang sebagai sebuah kesepakatan politik itu diubah dengan demikian mudahnya hanya karena merasa kalau voting saya pasti menang.
dengan tujuan untuk mendapatkan porsi kekuasaan lebih besar. Yang kita lihat dalam perubahan Undang-Undang MD 3 4 kali itu kan selalu berbicara mengenai pembagian porsi kue kekuasaan, pimpinan DPR, AKD, lalu kemudian KIH koalisinya bisa masuk di AKD, yang terakhir kemudian bahkan jumlah kursi pimpinan MPR diperbanyak. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Yang ketiga, terakhir menurut saya menarik nih kalau buat Golkar, ada catatan Bang Doli bahwa ketua-ketua DPR Golkar yang berasal dari Golkar ini kayak kursi panas, Bang Doli. Bang Akbar Tanjung saat itu kena kasus hukum, walaupun saya tidak mengatakan ada kaitannya gitu ya. Yang kedua, kita tahu juga Setia Novanto misalnya. Pak Agung Laksono baik-baik saja, tapi kita ingat Pak Agung Laksono setelah jadi ketua DPR, maju sebagai anggota DPR di daerah DKI 1, seingat saya bahkan tidak jadi gitu. Sama Kang Ade Komarudin kita tahu diganti akhirnya oleh Setia Novanto setelah mengambil alih kursi ketua umum Golkar. Dan mungkin baru Bambang Susatyo yang bisa dikatakan mulus gitu ya. Jadi artinya sebenarnya Golkar ini sudah besar kok menurut saya, tanpa harus menjadi ketua DPR. Ditambah harus diakui perolehan dan kenaikan suara Golkar, apresiasi kepada Bang Doli sebagai salah satu pimpinan Bapilu, ya harus diapresiasi sebagai salah satu partai yang memang kenaikan suaranya tertinggi. Tidak perlu lagi kemudian masuk dalam area kontroversi untuk menjadi ketua DPR. Oke, benarkah demikian? Nanti saya tanyakan ke Bang Doli ya, bahwa Golkar ini sudah partai besar, tidak perlu lagi sebetulnya untuk memperebutkan posisi kursi ketua DPR. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh kompak. Belum pernah dengar. Dasko malah belum bilang pernah dengar. Kita kompak dan kita menghargai bahwa MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai, dilaksanakan dan dihargai di proses yang ada di DPR. Jadi ya proses pemilu sudah berjalan, MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya. Dan nggak pernah dengar ya Pak Dasko ya? Nggak pernah dengar ada hal itu. Berarti belum ada begitu ya? Nggak ada. Nggak ada pembicaraan. Pak, berarti ada kemungkinan Mbak Puan akan tetap menjadi ketua DPR? Pemenang pemilu yang nantinya akan pemenang pemilu legislatif ya, pemenang legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan. Ya begitu kan Pak Dasko? Iya. Ya. Kita lanjutkan diskusi. Saya ke Mas Basarah dulu. Mas Basarah, kalau tadi menyampaikan bahwa PDIP seakan memberikan contoh ataupun teladan gitu ya kepada Golkar misalnya, bahwa tadi dikatakan kalau memang kursi konversinya tidak lebih besar atau paling unggul di Pileg, maka ya tidak masalah. PDIP legowo jika itu diduduki oleh kursi ketua DPR ini oleh partai lain begitu. Nah, apakah memang ini PDIP bukan hanya sekedar mewanti-wanti, tapi juga memberikan contoh teladan itu tadi, Mas Basarah? Saya kira bukan satu teladan yang ingin kita pertontonkan kepada teman-teman fraksi lain, karena saya yakin teman-teman partai politik lain juga menjunjung demokrasi yang berdasarkan etika ini, Vera. Gitu. Bagi PDI Perjuangan, berpolitik itu juga harus taat asas, terutama asas-asas bernegara kita. Asas bernegara kita kan salah satunya kita bersepakat membangun sistem demokrasi yang nomokrasi. Demokrasi yang berdasar atas hukum. Tetapi di atas hukum itu ada etika. Nah, 3 variabel inilah yang selalu kita ingin junjung tinggi. Maka oleh karena itu, kenapa saya harus tegaskan kembali, sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding itu, ketika katakan saja kami harus kembali menelan pil pahit, seperti 2014 menelan pil pahit, menang pemilu karena mengusung Pak Jokowi, lalu kemudian risikonya PDI Perjuangan yang tanggung, Pak Jokowi jadi presiden. Kita tidak punya ketua DPR. Katakanlah misalnya terulang hasil perhitungan suara di PHP QMK, kemudian pemenang pemilu bukan PDI Perjuangan. Nah, jika itu benar-benar terjadi, maka kami tetap akan konsisten memegang teguh demokrasi yang nomokrasi dan berdasarkan etika itu. Saya pastikan PDI Perjuangan tidak akan melakukan langkah-langkah apapun untuk mengutak-ngatik Undang-Undang MD3, di mana ketua DPR dari pemenang pemilu kemudian kita rubah dengan sistem yang lain. Saya kira itu satu moral garansi yang PDI Perjuangan ingin sampaikan kepada masyarakat. Saya kira begitulah kalau kita ingin berbangsa dan bernegara dengan tertib hukum dan tertib sosial
yang dapat menjamin kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sikap PDIP tegas, tapi begini, ini kan masih masa transisi, 7 bulan ke depan dinamika politiknya masih sangat cair begitu ya, dinamis. Apakah sebetulnya PDIP sendiri membuka tidak ruang-ruang komunikasi dengan kubu pemerintahan baru nanti Prabowo untuk misalnya membuka peluang untuk berada di dalam koalisi pemerintahan misalnya? Seperti yang Mas Toto tadi sampaikan, Vera, bahwa politik Indonesia itu apalagi pasca Pileg Pilpres ini masih sangat cair dan dinamis. Berulang kali kita menemukan satu fakta politik terjadinya regrouping antara partai politik peserta kerjasama Pilpres dan partai politik kerjasama di pemerintahan. Seringkali kerjasama di Pilpres pada saat kampanye, pada saat pemilu presiden itu, begitu selesai, kerjasama politik itu sering ada yang berpisah dan bahkan kemudian bubar, begitu. Baik yang pada satu kubu masuk pada pemerintahan atau sebaliknya. Dan juga kalau bicara dinamika politik yang sangat tinggi, belum tentu partai politik pemenang pemilu presiden ini juga akan utuh sampai masa tanggal 20 Oktober atau setelah itu. Bisa saja dinamika politik yang muncul, terjadi turbulens dan lain sebagainya, partai koalisi yang mendukung di 02 juga akan terjadi konflik atau sebaliknya. Itu satu hal yang biasa di dalam dinamika politik kita. Namun bagi PDI Perjuangan, sekali lagi, kami masih menunggu proses PHPU di Mahkamah Konstitusi yang sekarang masih berproses. Dan pada posisi legal, pada posisi politik, kita masih menunggu momentum hak angket yang sampai sekarang belum diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku pemegang hak prerogatif. Jadi kalau ditanya apakah berada atau tidak berada di dalam pemerintahan, calon presiden Prabowo jika dilantik nanti, kami punya 2 pengalaman bersejarah, pengalaman di luar pemerintahan. Pada era Pak SBY 10 tahun, di dalam pemerintahan Pak Jokowi, juga di masa kolonial dulu, zaman Partai Nasional Indonesia, zaman Orde Baru, pengalaman-pengalaman itu akan mendidik dan mendukung kita. Dan saya yakin pada akhirnya Bu Mega akan mengambil keputusan yang terbaik, pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk kehidupan demokrasi di Indonesia. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, jadi komunikasi dengan partai-partai ini terus terjalin, bahkan bahasanya Pak Prabowo kan merangkul semua begitu ya. Jika koalisi besar itu benar-benar tercipta, apakah sebetulnya tidak sayang mengikhlaskan posisi kursi ketua DPR kepada misalnya kepada pihak yang bukan berada dalam koalisi pemerintahan? Nah, tadi pertanyaan pertama itu, apakah Golkar tidak menginginkan kursi ketua DPR? Saya kira singkat saja, Bang Golkar Doli. maupun partai politik, jangan disingkat-singkat dong, pertanyaannya Ya, kan gini. silahkan, Jadi, durasi kita terbatas soalnya. Ya, silahkan. Jadi semua partai politik saya kira juga menginginkan menjadi pemenang pemilu. Dan hasil pemenang pemilu itu adalah ketua DPR. Tapi dengan cara dan proses, prosedur, dan lapangan yang memang sudah diatur. Nah, apa itu pemilu? Nah, kita tentu kemarin berlomba-lomba untuk menjadi pemenang pemilu. Nah, setelah selesai pemilu, nah begitu masuk di parlemen, itu ada aturan lain lagi gitu loh. Nah, yang sekarang itu disebut Undang-Undang MD3. Nah, jadi kalau dan makanya oleh karena itu tidak akan terpengaruh kemudian itu satu hal yang berbeda ya, bahwa Pak Prabowo memang narasi yang selama ini dibangun adalah untuk bagaimana membangun sinergi, kebersamaan, persatuan dan kesatuan untuk membawa Indonesia ke depan. Jadi siapapun nanti akan bertambah atau yang mau berkeinginan kemudian partai politik bersama-sama di pemerintahan, ya itu ranah yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan soal perebutan kursi DPR atau tidak gitu. Baik, terima kasih Bang Doli, kemudian juga Mas Basara dan Mas Toto. Mohon maaf durasi kita sudah habis sehingga cukup sekian, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih semuanya, selamat malam. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.